pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua baik-baik dan pada sehat semua. Baik anak-anak, apakah di antara kalian ada yang tidak hadir? Semuanya pada hadir? Bagaimana anak-anak? Ada yang sudah kenal sama ibu? Baik, karena belum ada yang kenal sama ibu, maka ibu akan memperkenalkan diri dulu. Karena pepatah mengatakan tak dikenal maka tak disayang. Perkenalkan, nama ibu Elfrida Saul. Ibu berasal dari NTT. Ibu di sini selama kurang lebih 3 bulan. Dan selama kurang lebih 3 bulan ke depannya, ibu akan membawakan materi geografi. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian siap kalau untuk kedepannya ibu yang akan membawakan materi geografi? Harusnya siap dong. Anak-anak, apabila kedepannya dalam membawakan materi ibu mengalami kesalahan, ibu harap di antara kalian, bukan hanya di antara kalian, tapi kalian semua memberikan kritik kepada ibu. Karena ibu juga sangat membutuhkan kritik dari kalian. Tanpa kritik dari kalian anak-anak, tentu ibu tidak akan tahu di mana letak kesalahan ibu dalam memberikan materi. Jadi, ibu sangat mengharapkan kritik atau kontribusi dari kalian semua. Mengapa ibu mengatakan demikian anak-anak? Karena di sini ibu juga masih dalam tahap belajar. Bukan hanya kalian yang masih belajar, akan tetapi ibu juga masih dalam tahap belajar. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian siap untuk memberikan kritik kepada ibu? Apabila kedepannya ibu salah dalam membawakan materi. Anak-anak, ibu mengharapkan kalian semua bisa mengkritiki ibu. Baik anak-anak, seperti yang kita rasakan sekarang, situasi kelas kita sangat sepi. Nah, sebelum memulai pelajaran, ibu meminta kepada kalian, siapa yang bisa menyumbangkan lagu untuk menghibur kita pada hari ini? Ayo anak-anak, siapa yang bisa? Ayo anak-anak, ayo berani anak-anak. Nggak ada nih yang mau bernyanyi. Masa ibu terus? Penjelasan ibu, menyanyi ibu. Ayo dong anak-anak. Kontribusi kalian di sini sangat besar loh anak-anak. Karena kalian di sini untuk belajar. Baik, mungkin di antara kalian masih malu-malu untuk maju ke depan dan menyanyi, maka ibu saja yang akan memimpin kita untuk bernyanyi. Baik anak-anak, kalian tahu kan lagu Potong Bebek Angsa? Nah, semuanya tahu ya? Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dangsa, dangsa 4 kali. Serong ke kiri, serong ke kanan. Tralalalalalalala. Bagaimana anak-anak? Sudah semangat? Harus semangat dong. Atau mau sekali lagi? Ya baik, kita nyanyi sekali lagi ya, biar semakin semangat, biar situasi kelas untuk hari ini tidak sepi. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dangsa, dansa 4 kali. Serong ke kiri, serong ke kanan. Tralalalalalalala. Sudah ya anak-anak? Sampai di situ dulu ya hiburannya.
sekarang kita akan memasuki materi. Baik anak-anak, sebelumnya materi geografi sudah sampai di mana? Oh, sejarah tentang bumi anak-anak. Baik anak-anak, supaya pemahaman ditingkatkan lagi atau kalian dapat lebih mengingatkan kembali bagaimana sih sejarah proses terbentuknya bumi itu, dan bagaimana sih bentuk bumi itu. Apakah dia berbentuk persegi panjang, berbentuk belah ketupat, atau berbentuk layang-layang? Nah, anak-anak, jika ada yang berpendapat demikian atau kalian mengatakan demikian, maka itu salah besar. Jika kalian mengatakan demikian, berarti kalian tidak pernah membaca buku atau tidak pernah mendengar informasi ataupun pelajaran dari guru yang lain. Anak-anak, kalau kalian rajin baca buku, pasti kalian tahu bumi itu berbentuk apa. Nah, anak-anak, ibu kasih tahu ya, bumi itu berbentuk bulat. Ingat ya anak-anak, bumi itu berbentuk bulat. Bukan seperti yang tadi ibu bilang, kalau misalnya kalian bilang bumi itu berbentuk persegi panjang, berbentuk belah ketupat, berbentuk persegi, maka itu salah besar. Jadi yang benar tadi anak-anak apa? Bumi itu berbentuk apa? Iya, berbentuk bulat. Nah, kemudian bagaimana sih proses pembentukan bumi itu? Apakah di antara kalian ada yang bisa membantu ibu untuk menjelaskan? Ayo dong anak-anak. Bagaimana anak bisa? Baik, mungkin di antara kalian masih belum mengerti atau kak malu-malu untuk menjelaskan, maka ibu akan sedikit membuka agar kalian bisa lebih mengerti. Anak-anak, bumi merupakan satu-satunya tempat di tata surya yang memungkinkan adanya kehidupan. Jadi anak-anak, bumi itu sangat penting bagi kita. Bukan hanya bagi kita anak-anak, tetapi bagi makhluk hidup lainnya juga, bumi sangat penting. Mengapa demikian anak-anak? Mengapa bumi itu bisa dikatakan penting? Anak-anak, bumi dikatakan penting karena bumi adalah tempat kita berpijak. Atau sekarang ini kita tinggal di dalam bumi. Bagaimana anak-anak? Paham? Ya, kemudian selanjutnya, apakah kalian bisa menjelaskan bagaimana sih proses terbentuknya bumi? Gak ada yang bisa menjelaskan ya anak-anak? Baik, ibu juga akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya bumi. Anak-anak, proses pembentukan bumi berlangsung secara lama. Ingat ya anak-anak, proses pembentukan bumi itu berlangsung secara lama. Dan dia berkembang hingga sampai berubah seperti saat ini. Apakah kalian pernah mendengar berbagai pendapat para ilmuwan mengenai proses pembentukan muka bumi? Tidak ada ya anak-anak? Anak-anak, para ilmuwan juga berpendapat bahwa bumi itu sudah terbentuk dari miliaran tahun yang lalu. Anak-anak, berikut adalah proses terbentuknya permukaan bumi.
Awal mula terbentuknya planet bumi berasal dari awan raksasa. Ingat ya anak-anak, awal mula berasal dari awan raksasa, di mana awan raksasa ini selalu berputar mengelilingi antariksa. Bukan sampai di situ saja pergerakannya anak-anak, atau bukan sampai di situ saja proses pembentukan bumi. Akan tetapi selanjutnya anak-anak, awan raksasa ini akan membentuk bola-bola yang dapat mengikat butir-butir debu dan gas. Nah, anak-anak, dari butir-butir debu dan gas inilah awal terbentuknya permukaan bumi yang dimana sebagai tempat hidup kita atau tempat tinggal kita. Selain bumi, planet-planet lain juga, dan bulan. Nah, mungkin kalian juga pernah mendengar kenapa bumi itu sangat panas. Anak-anak, semua itu tidak terjadi begitu saja tanpa ada penyebabnya. Suatu masalah atau suatu peristiwa anak-anak pasti ada penyebabnya. Otomatis akibatnya juga akan dirasakan. Nah, anak-anak, apabila gravitasi bumi semakin panas, maka butir-butir es dan debu tersebut akan termampat dan akan semakin padat. Bagaimana dengan bumi bagian luarnya anak-anak? Memang bumi dikatakan sangat panas, akan tetapi coba kita lihat bumi bagian luarnya. Bagaimanakah keadaan atau kondisi bumi bagian luar? Anak-anak, bumi bagian luar memang mendingin. Akan tetapi di bagian tengah bumi masih sangat panas. Bagaimana anak-anak? Paham? Apakah ibu perlu menjelaskan sekali lagi untuk proses pembentukannya? Nah, mungkin ibu akan mulai dari akibat dari gravitasi buminya. Anak-anak, semakin gravitasi bumi itu besar, maka akan memberikan dampak yang begitu besar terhadap bumi, di mana bumi akan semakin panas anak-anak. Seperti suhu yang kita rasakan sekarang ini. Anak-anak, butir-butir debu dan gas yang telah dibentuk oleh awan raksasa akan termampat dan akan semakin padat. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti tentang pelajaran hari ini? Kalau ada yang belum dimengerti, silakan bertanya. Biar ibu bisa menjelaskan kembali apa yang belum kalian mengerti. Atau semuanya sudah paham? Ibu mengharapkan sih kalian semua paham untuk materi hari ini. Baik, apakah di antara kalian ada yang mau menyimpulkan materi hari ini? Tidak ada ya anak-anak? Baik, ibu yang akan menyimpulkan materi hari ini. Jadi anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang sejarah terbentuknya bumi, di mana bumi adalah satu-satunya tempat di jagat raya yang memungkinkan adanya kehidupan. Anak-anak, awal mula terbentuknya bumi itu berasal dari awan raksasa, di mana awan raksasa ini selalu berputar mengelilingi antariksa dan membentuk bola-bola yang mengikat butir debu dan gas. Nah, dari situlah awal terbentuknya planet bumi. Kemudian anak-anak, semakin besar gravitasi bumi,
maka bumi akan semakin panas. Dan bagian luar bumi akan tetap mendingin. Bagian tengahnya akan masih sangat panas. Anak-anak, sebelum menutupi pelajaran, ibu akan memberikan kalian tugas. Kalian dibentuk dalam 5 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, tugasnya itu yang pertama, kalian mereview kembali materi untuk hari ini. Yang kedua, kalian mencari dan menggolongkan fenomena-fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Dan yang ketiga, kalian menjelaskan bagaimana fenomena tersebut terjadi dan apa yang menyebabkannya serta dampaknya seperti apa. Baik ya anak-anak, itu saja yang ibu bisa sampaikan untuk hari ini. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang karakteristik bumi. Bagaimana anak-anak mengerti dengan tugasnya? Dan tugasnya minggu depan dikumpul ya anak-anak. Jangan lupa belajar karena minggu depan ibu akan kembali bertanya mengenai materi hari ini. Karena waktunya sudah habis, maka ibu tutup pelajaran untuk hari ini. Sekian dan selamat siang anak-anak.